Melanjutkan cerita season sebelumnya, ketika Ji-hoon dan beberapa pemain dengan kompak memberikan perlawanan kepada para prajurit merah muda, namun berakhir dengan tewasnya lebih dari setengah mereka yang sedang berjuang untuk bisa menghentikan permainan berbahaya itu. In-ho, sang pimpinan, menghabisi Jung-bae dan sengaja membuat Ji-hoon pingsan untuk kemudian menyamarkan kematian dirinya. Di sisi lain, peserta nomor 246 memohon agar tetap dibiarkan hidup saat ia sedang terkepung. Noel yang memakai seragam prajurit bernomor 11, ia pun merasa kasihan dengan putri peserta nomor 246 yang ia kenal. Ia memilih untuk melesatkan tembakan ke arah perut sebelah kiri peserta nomor 246 dan menyuruhnya untuk berpura-pura meninggal jika ia ingin tetap selamat. Saat proses evakuasi, para prajurit yang selama permainan melakukan pembedahan organ memuji Noel karena telah berjasa untuk dirinya. Noel berpura-pura setuju dengan pemikiran prajurit nomor 05 itu untuk memanfaatkan organ-organ para peserta di sini. Dengan berbisik, Noel meminta ia untuk diajak melihat ruangan operasi nanti. Si prajurit nomor 5 tidak masalah dengan permintaan Noel karena ia senang Noel bergabung dengan dirinya. Bahkan ia mengajak Noel untuk berkencan setelah operasi nanti. Di ruangan istirahat para pemain, Yoonju dan yang lain dikejutkan dengan para prajurit merah muda yang membawa peti berisikan Ji-hoon di dalamnya. Hyunju memeriksa denyut nadi Ji-hoon dan langsung mengajak Yongsik untuk memindahkan Ji-hoon di ranjang tempat tidurnya. Dari kejauhan, si pengecut Daeho hanya melihat dengan ketakutan karena rasa bersalahnya dalam perang tadi. Di tempat berbeda, rombongan Junho dan Choi terlihat bingung saat mengetahui operator drone mereka menghilang pagi ini. Kapten Park yang telah menghabisi si operator drone tadi malam memilih berpura-pura melihat si operator drone mabuk tadi malam, sehingga mungkin saja si operator terjatuh dan sudah tenggelam. Namun, Choi mengatakan ia mengingat saat mendengar suara pukulan keras tadi malam. Rekan Junho kemudian memutuskan untuk ke pelabuhan saja untuk mencari operator drone baru agar mereka bisa melanjutkan misi mereka. Sesampainya di pelabuhan, Kapten Park langsung menelpon In-ho dan memberikan informasi terbaru pergerakan rombongan Junho. Di tempat berbeda, setelah terbangun dari pingsan, semua pemain memperhatikan Ji-hoon. Hyunju merasa bersalah dan hanya terdiam saat Ji-hoon bertanya di manakah yang lainnya. Hingga kemudian pasukan merah muda datang dan mengumumkan bahwa jumlah peserta tersisa adalah 60 orang. Dengan demikian, hadiah pun semakin bertambah. Ji-hoon sangat emosi dan meminta para prajurit untuk membunuh dirinya saja daripada ia dibiarkan hidup seperti ini setelah rekan-rekannya tewas dalam pertarungan kemarin. Ji-hoon berakhir dengan tangan di borgol dan hanya bisa merenungi kesedihannya. Para prajurit merah muda pun melanjutkan voting untuk melanjutkan permainan. Mereka yang mendukung untuk terus bermain pun dengan mudah memenangkan voting itu, karena beberapa pemain yang menolak untuk melanjutkan permainan telah gugur dalam perang kemarin. Dan dengan ini pun mereka semua akan melanjutkan ke permainan keempat esok hari. Pemain nomor 100 dan juga gengnya sengaja memprovokasi dengan menuduh Ji-hoon sengaja mengajak teman-temannya untuk berperang agar mereka tewas sebelum permainan dilanjutkan. Mereka bertepuk tangan untuk berterima kasih kepada Ji-hoon karena sudah membuat permainan menjadi lebih mudah untuk mereka. Ji-hoon hanya tertunduk lesu. Ia merasa bersalah dengan kematian rekan-rekannya. Di tempat berbeda, setelah Noel sampai di ruangan operasi dan membuka topengnya, Noel langsung melumpuhkan 3 orang prajurit merah muda yang hendak melakukan operasi untuk mengambil organ peserta nomor 246.
Noel hanya memberikan kesempatan kepada si dokter untuk tetap hidup agar ia harus menyelamatkan nyawa pemain nomor 246 yang sekarang duduk di atas meja operasi itu. Di tempat berbeda, setelah mendapatkan jatah camilannya, Ibu Yongsik memberikan makanannya kepada Jihon yang masih tampak sedih dan sangat letih. Ibu Yongsik menasihati Jihon untuk tetap makan dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia justru berterima kasih karena Jihon sudah berusaha untuk menghukum para penjahat di sini dan mencoba mengeluarkan mereka semua dari tempat ini. Hyunju meminta maaf kepada Jihon karena ia merasa gagal membawakan amunisi untuk teman-temannya yang sedang berperang kemarin. Mendengar rasa bersalah Hyunju membuat Yongsik meminta Hyunju untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena jika harus ada yang disalahkan, maka Daeho si pengejutlah yang layak disalahkan. Ia memberitahu Jihon bahwa Daeho sengaja bersembunyi karena ketakutan, padahal ia sudah mendapatkan banyak amunisi saat perang kemarin. Jihon yang sedari tadi termenung langsung mengarahkan sorot matanya ke arah Daeho yang terlihat makan dengan lahap di ranjangnya. Seakan tanpa rasa bersalah dengan kematian teman-temannya yang berperang kemarin. Hal ini membuat Jihon mulai merasa kecewa kepada Daeho. Di tempat berbeda, Choi menemui Junho yang terlalu sibuk memeriksa peta. Choi datang dengan pikiran yang ragu akan sosok Kapten Park karena sebenarnya di malam operator drone menghilang kemarin, Choi melihat Kapten Park menyembunyikan obeng saat ia bertanya apa yang sedang Kapten Park lakukan malam itu. Choi curiga jika Kapten Park adalah orang yang menghancurkan drone dan membunuh si operator itu. Junho tampak ragu mendengar cerita dari Choi karena ia justru merasa berhutang budi kepada Kapten Park yang menyelamatkan dirinya saat ia kabur dan tertembak di pulau dahulu. Pagi harinya, sebelum memulai permainan, para pemain dikejutkan dengan pemandangan kematian para pemain yang gugur dalam perang kemarin. Pimpinan permainan sengaja menunjukkan itu untuk memberikan peringatan agar para pemain tidak merusak aturan dalam permainan ini. Para pemain kemudian masuk ke dalam ruangan dengan sebuah mesin undian terletak di tengah ruangan itu. Setiap pemain kemudian diminta mengambil undian dari mesin yang berisi bola berwarna biru dan merah. Semua tentu bertanya-tanya apa arti warna bola yang mereka dapatkan. Setelah semua pemain mendapatkan bola masing-masing, prajurit membagikan ke dalam 2 kelompok sesuai dengan warna bola yang mereka dapat. Setiap orang memakai rompi dengan warna yang sama dengan warna bola yang mereka dapatkan. Prajurit kemudian menjelaskan permainan keempat ini adalah peta umpet. Namun tentu bukan peta umpet sederhana. Para pemain yang tergabung dalam kelompok biru harus berusaha bersembunyi dan mencari jalan keluar jika ingin selamat dalam permainan ini. Sedangkan tim merah harus membunuh tim biru jika mereka ingin lolos dalam permainan keempat ini. Setiap tim biru dibekali sebuah kunci yang bisa membuka setiap pintu di dalam sana untuk mencari pintu keluar nanti. Prajurit kemudian memberikan waktu 30 menit sebelum permainan dimulai. Ia memperbolehkan siapapun peserta yang ingin bertukar peran sebelum permainan dimulai nanti. Beberapa tim biru mulai mendekati anggota tim merah dan mengajak untuk bertukar peran karena mereka merasa tim biru memiliki posisi yang lemah dalam permainan nanti. Myunggi mulai mendekati Junhee untuk mengajaknya bertukar peran. Myunggi berjanji dengan Junhee bahwa ia akan membantu Junhee mencari pintu keluar setelah ia lolos dalam permainan nanti. Junhee yang polos dan tidak bisa menyakiti orang lain akhirnya menyerahkan pisau miliknya kepada Myunggi. Sementara itu, Daeho mencoba untuk bertukar peran dengan tim merah. Karena menjadi tim biru membuatnya takut dimangsa oleh Jihon yang sedari tadi pagi menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan juga dendam. Daeho yang sedang frustasi menantang Jihon dan menyuruhnya untuk berhenti menatapnya seperti itu.
Para prajurit langsung mengarahkan senjatanya untuk membuat Daeho berhenti membuat keributan di sana karena permainan akan dimulai. Di tempat berbeda, setelah mendapatkan operator drone baru, Junho memimpin kelompoknya untuk memulai lagi perjalanan mereka. Namun, Choi saat itu memilih untuk mencari bukti kecurigaannya kepada Kapten Park. Ia meminta izin kepada Junho dan meminta Junho untuk berhati-hati kepada Kapten Park. Di tempat berbeda, permainan keempat dimulai dengan tim biru yang diberikan kesempatan untuk masuk dan mencari tempat sembunyi terlebih dulu. Hyunju mengajak Junhee dan Ibu Yongsik untuk tetap bersamanya dan mencari pintu keluar bersama. Di sisi lain, tim merah terlihat sangat bersemangat dan lapar untuk masuk ke dalam arena dan menangkap tim biru yang menjadi buruan mereka. Di sisi lain, pemain nomor 246 pun akhirnya membuka matanya pasca beberapa upaya penyelamatan yang ia dapatkan. Namun, setelah serangkaian operasi itu selesai, Noel memilih untuk melenyapkan si dokter yang tadi membantu penyembuhan pemain nomor 246. Kembali ke ruangan permainan keempat, Jihon dengan mata berapi-api mulai melangkah untuk mencari keberadaan Daeho. Sementara Myungki menerima ajakan pemain nomor 124 untuk bekerja sama agar mereka lolos bersama. Namun setelah berhasil mengeliminasi 2 orang pemain dari tim biru, Myungki yang awalnya hanya ingin mencari keberadaan Junhee untuk membantu Junhee mencari pintu keluar, justru menerima saran dari si pemain 124 untuk lebih banyak mengeliminasi pemain-pemain tim biru. Karena mereka merasa akan lebih mudah untuk memenangkan permainan selanjutnya jika banyak pemain yang tewas di permainan keempat ini. Di sisi lain, dalam mencari jalan keluar, Hyunju pun menyadari jika setiap pintu memiliki kunci yang berbeda dan setiap pemain memiliki bentuk kunci yang berbeda pula. Hyunju mencocokkan kunci-kunci yang dimiliki oleh Junhee dan juga Ibu Yongsik. Ia terlihat senang karena mereka bertiga memiliki kunci yang berbeda, dan ia yakin ketika mereka bertiga selalu bersama, maka mereka akan bisa lolos dari permainan ini bersama-sama nanti. Hyunju selalu menjadi pelindung untuk Junhee dan Ibu Yongsik. Ia mengeluarkan sisi maskulinnya untuk melumpuhkan siapapun pemain tim merah yang ingin membunuh mereka bertiga. Di sisi lain, Daeho hampir kehabisan tenaga untuk berlari dan bersembunyi dari Jihon. Hingga kemudian, saat ia membuka pintu, ia justru melihat Jihon yang sedang berada di ujung pintu lainnya. Jihon langsung berlari untuk mengejar Daeho, karena satu-satunya targetnya adalah Daeho. Di tempat berbeda, dalam situasi yang begitu chaos di dalam arena bermain, Junhee justru tiba-tiba merasakan sakit perut karena air ketubannya yang pecah. Ibu Yongsik meminta tolong kepada Hyunju untuk membantu proses Junhee melahirkan. Sambil menggigit erat jaketnya agar tidak bersuara, Junhee akhirnya berhasil melahirkan bayinya yang sehat. Sebuah peristiwa luar biasa yang membuat Hyunju dan yang lainnya memiliki tambahan semangat untuk berhasil lolos dalam permainan kali ini. Hingga kemudian, tiba-tiba seorang pemain tim merah masuk ke ruangan itu dan mengarahkan pisaunya. Hyunju langsung memberikan perlawanan ekstra. Ia bertarung sekuat tenaga untuk melindungi Junhee dan bayinya. Pertarungan hebat antara Hyunju itu tidak sengaja membuatnya justru masuk ke dalam ruangan yang berisi sebuah pintu keluar. Ia mencoba membuka pintu itu dengan 3 kunci yang ia miliki. Hyunju pun langsung kembali ke tempat Junhee dan Ibu Yongsik untuk membawa mereka berdua keluar bersama. Namun, di depan pintu ruangan tempat Junhee bersembunyi, Myungki tiba-tiba muncul dari belakang dan menikam Hyunju. Junhee dan Ibu Yongsik sangat shock melihat kepergian Hyunju yang selama ini selalu melindungi mereka.
Sementara Myunggi dengan mata berbinar-binar, ia mulai menyadari kesalahan bodohnya. Namun tanpa banyak berkata-kata, ia memilih untuk pergi dan meninggalkan Junhee. Dalam keadaan masih sedih, Ibu Yongsik mengajak Junhee untuk segera pergi mencari pintu keluar yang tadi ditemukan oleh Hyunju, karena kini mereka berdua harus melindungi bayi Junhee. Namun sayangnya, setelah menemukan pintu keluar itu, Yongsik yang menjadi anggota tim merah datang dan menangis karena ia tidak berhasil membunuh satu orang pun dan ia takut gagal dalam permainan ini. Yongsik dengan gelap mata hendak menikam Junhee, namun tiba-tiba ibu Yongsik mengarahkan pisau di dalam hiasan rambutnya ke punggung Yongsik. Ia tidak bisa membiarkan Yongsik membunuh Junhee, sehingga ia harus merelakan kepergian Yongsik yang harus berakhir di tangannya sendiri. Di sisi lain, Jihon yang terus mengejar Daeho pun akhirnya menemukan Daeho yang bersembunyi di balik salah satu pintu ruangan. Daeho mencoba memohon maaf kepada Jihon, dan Jihon sebenarnya tidak tega untuk menyakiti Daeho. Namun Daeho justru melukai Jihon ketika Jihon lengah agar ia bisa melarikan diri. Jihon kembali mengejar Daeho hingga mereka sampai di depan jalan buntu. Dalam perkelahian yang alot itu, Jihon akhirnya lolos dalam permainan setelah ia membunuh Daeho. Setelah permainan keempat selesai, semua pemain yang berhasil lolos dengan taruhan nyawa kembali ke ruangan istirahat mereka. Semua mata tertegun dengan Junhee dan Ibu Yongsik yang kembali sambil menggendong seorang bayi perempuan. Ibu Yongsik membantu Junhee untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Myunggi hanya terdiam dengan penuh penyesalan melihat keadaan Junhee. Di sisi lain, para VIP terlihat sedang menikmati hidangan mereka sambil membahas betapa serunya tadi ikut dalam permainan di menit-menit akhir, karena mereka bisa menghabisi para pemain yang dianggap gagal karena tidak bisa menyelesaikan misinya. Di tempat berbeda, pemain nomor 246 pun akhirnya pulih. Noel mengajak bersembunyi dan menyuruhnya memakai seragam merah muda milik prajurit nomor 16, yaitu si dokter tadi. Namun kepala prajurit yang juga menjadi komplotan jual beli organ menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangan operasi. Setelah anak buahnya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi anggota mereka yang ada di ruangan operasi tadi. Di tempat berbeda, Choi yang akhirnya menemukan beberapa bukti yang menjawab kecurigaannya tentang sosok Kapten Park, dan ia pun langsung memberitahu Junho untuk berhati-hati dengan Kapten Park. Malam harinya, voting untuk melanjutkan permainan kelima pun dimulai. Beberapa orang terlihat tetap pada pilihan mereka, padahal mereka tahu setiap permainan tidak akan pernah mudah. Pemain 124 yang kehilangan permen penenang milik Thanos mulai merasa tidak tenang. Ia pun mengubah keputusannya untuk berhenti dari permainan ini. Namun, Minsu yang selama ini dibully oleh Thanos dan si nomor 124 justru mengubah pilihannya, dan ia ingin meneruskan permainan ini karena ia ingin membalaskan dendam dengan menghabisi nomor 124. Sementara itu, Ibu Yongsik berusaha memohon kepada peserta lainnya agar menghentikan permainan ini. Ia menangis karena rasa bersalah atas kematian putranya, dan ia pun sangat khawatir akan keselamatan bayi Junhee. Dengan bersimpu dan memohon kepada peserta lainnya agar memikirkan baik-baik pilihan yang akan mereka buat. Namun para pemain pada akhirnya tetap ingin meneruskan permainan ke babak selanjutnya. Di tempat berbeda, setelah mendapatkan laporan tentang keadaan di ruangan operasi dan 3 orang prajurit yang tewas,
Pimpinan prajurit memeriksa CCTV para prajurit yang sedang beristirahat di asrama mereka masing-masing. Ia merasa aneh dengan si dokter, yaitu prajurit nomor 16 yang ada di kamarnya. Ia meminta anak buahnya untuk mencari prajurit nomor 11 yang belum juga kembali ke kamarnya. Sementara itu, saat melakukan pengamatan dengan drone-nya, Junho merasa pulau itu adalah pulau yang ia cari. Ia meminta Kapten Park untuk membawa perahu mereka lebih dekat ke pulau itu. Kapten Park sempat membuat alasan. Ia merasa sulit ke arah sana karena banyaknya terumbu karang di sekitar pulau. Namun, Junho meminta untuk segera mendekatkan ke pulau itu. Di tempat berbeda, Noel dengan diam-diam berhasil masuk ke ruangan pimpinan prajurit dan ia mengancam akan menghabisi si pimpinan jika ia tidak menyetujui permintaannya. Merasa terancam dengan senjata yang dibawa oleh Noel dan diarahkan kepadanya, si prajurit pun menyetujui permintaan Noel yang meminta untuk menugaskan dirinya dan prajurit nomor 16 berjaga di luar esok hari. Di sisi lain, setelah menyelam untuk sampai di pulau, Junho kembali mengingat setiap sudut pulau itu. Junho memberitahu timnya bahwa pulau itu adalah tempat ia mendapatkan tembakan dari kakaknya sendiri 3 tahun lalu. Dan ia pun yakin jika lokasi permainan berbahaya itu ada di sekitar pulau ini. Kembali ke ruangan istirahat para pemain. Setelah menikmati makan malam, Ibu Yongsik meminta Junhee untuk lebih kuat dan tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Hyunju tadi dan juga Yongsik. Setelah Junhee dan bayinya tertidur, Ibu Yongsik menemui Jihon. Ia menceritakan kesedihannya tentang kematian putranya yang tewas di tangannya sendiri tadi. Ibu Yongsik meminta Jihon untuk tidak terpuruk dalam rasa bersalah. Ia harus bangkit karena tujuan ia datang ke sini adalah untuk menyelamatkan banyak orang, dan kini ia memohon kepada Jihon untuk melindungi Junhee dan bayinya. Air mata Ibu Yongsik seperti mengisyaratkan sesuatu, namun Jihon masih terlalu dalam pikirannya dan ia meminta maaf kepada Ibu Yongsik karena ia telah gagal melindungi para pemain lainnya. Di tempat berbeda, malam itu Choi dan temannya menuju rumah Kapten Park. Choi memaksa masuk diam-diam untuk mencari bukti kecurigaannya. Ia hampir saja digigit anjing pemarah peliharaan Kapten Park. Setelah memeriksa beberapa ruangan, Choi sangat terkejut saat melihat foto kebersamaan Kapten Park yang sedang memancing dengan pria dakjil yang dulu membunuh bosnya dalam permainan batu gunting kertas. Namun saat itu si anjing pemarah Kapten Park justru terlepas dari kandang dan ia pun langsung menyerang Choi. Beruntung sekali Choi membawa pistol untuk melindungi dirinya. Di tempat berbeda, di pagi buta itu semua pemain dikejutkan dengan para prajurit yang datang dengan membawa sebuah peti mati. Rupanya Ibu Yongsik memilih untuk mengakhiri hidupnya karena ia tidak sanggup menanggung beban atas kematian putranya. Junhee menangis sambil memeluk bayinya karena ia tidak menyangka Ibu Yongsik akan pergi untuk selamanya dengan cara seperti itu. Di tempat berbeda, setelah memberikan kunci perahu kepada Noel, pimpinan prajurit dengan diam-diam menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengejar Noel dan membawanya kembali saat ia kabur besok. Di sisi lain, setelah Choi berhasil lepas dari anjing pemarah tadi, ia justru tidak sengaja menemukan sebuah kendi aneh yang tersimpan di bawah kandang anjing tadi. Dan saat ia membukanya, ia pun berhasil menemukan seragam merah muda dan sejumlah uang milik Kapten Park. Namun sayangnya 2 polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Choi setelah tetangga Kapten Park melaporkan suara tembakan yang terdengar dari rumah Kapten Park tadi. Kembali ke ruangan para pemain yang bersiap untuk permainan kelima mereka, Jihon yang mulai sadar, ia meminta Junhee untuk percaya kepadanya karena ia ingin membantu Junhee agar bayi Junhee tidak terluka dalam permainan mereka nanti.
Jihon juga meminta Junhee untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Hyunju dan juga Ibu Yongsik, karena setiap orang memiliki pilihan dan mereka yang telah tewas telah memilih mengorbankan diri mereka untuk melindungi Junhee dan bayinya. Junhee mencoba menyeka air matanya untuk menguatkan dirinya sendiri. Dari kejauhan Myungki kembali hanya bisa melihat karena ia adalah ayah yang sangat pengecut. Saat semua pemain memasuki arena permainan kelima, mereka semua terkejut saat melihat boneka Dajjal perempuan kini sudah memiliki teman yang berdiri kokoh di seberang jembatan. Rupanya permainan kelima ini adalah lompat tali. Semua peserta hanya diberi waktu 20 menit saja untuk bisa menyeberangi jembatan sambil melompati tali yang sedang dipegang oleh dua boneka Dajjal di sana. Pemain 124 yang semakin depresi karena kehilangan obat penenangnya merasa ketakutan saat melihat ke bawah yang begitu tinggi dan curam. Prajurit Merah Muda memperingatkan Jihon bahwa setiap orang di sini adalah pemain, termasuk dengan bayi Junhee yang juga harus menyeberangi jembatan ini jika ia ingin selamat. Junhee dengan putus asa menggendong bayinya. Ia meminta Jihon untuk tidak perlu memperdulikan dirinya karena kondisi kakinya yang bengkak setelah permainan keempat tadi. Sementara itu, saat semua pemain tidak ada yang berani maju duluan, Minsu sengaja memprovokasi si nomor 124 dengan melemparkan kalung milik Thanos yang berisi obat penenang yang dari kemarin si nomor 124 cari-cari. Ia menyuruh si nomor 124 untuk mengambilnya di jembatan jika ia menginginkan kalung itu. Dengan rasa putus asa, si nomor 124 pun akhirnya berjalan dengan melompat ke jembatan. Namun saat ia berhasil mendapatkan kalung itu, ia sangat terkejut mengetahui bahwa kalung itu sudah kosong. Hal ini membuatnya tidak fokus dan ia pun akhirnya terlempar oleh tali yang terus berputar dan akhirnya tewas karena terjatuh dari jembatan yang amat tinggi dan curam itu. Merasa tidak cukup waktu untuk menolong Junhee dan bayinya jika tidak segera memulai, Jihon pun memilih untuk membawa bayi Junhee dalam gendongannya dan mulai menyeberangi jembatan dengan penuh hati-hati. Semua bersorak bahagia saat Jihon menjadi yang pertama berhasil menyeberangi jembatan kematian itu. Beberapa peserta pun tampak bersemangat untuk mencoba menyeberangi jembatan di sana di sisa waktu mereka. Namun, pemain kedua yang berhasil menyeberangi jembatan justru dengan jahatnya mendorong setiap peserta lain yang berhasil menyeberang karena ia tidak ingin banyak peserta yang lolos dalam permainan ini. Para pemain tentu mulai ketakutan untuk sampai di garis finish. Mereka tidak ada pilihan lain selain tetap di posisi mereka masing-masing dan terus melompat untuk menghindari tali yang dipegang oleh dua boneka Dajjal. Jihon mencoba memohon kepada si pemain 276 untuk menghentikan ulah jahatnya itu. Pemain nomor 100 yang hampir sampai di ujung jembatan memohon kepada si pemain 276 agar ia diperbolehkan untuk menyeberang. Ia bahkan berjanji akan memberikan separuh hadiah miliknya agar ia bisa tetap hidup dalam permainan ini. Melihat semakin banyak yang terjatuh dengan waktu yang semakin berkurang, Jihon mulai kehilangan kesabarannya. Ia sengaja mengancam si pemain 276 agar menghentikan ulah jahatnya itu. Jika tidak, maka ia akan berhadapan dengan Jihon. Si pemain 276 yang merasa takut pun menghentikan ulah jahatnya dan satu persatu pemain akhirnya bisa menyeberang jembatan dengan tenang.
Dari kejauhan di sisa 7 menit terakhir, Jihon melihat Junhee sedang berusaha untuk melompat dengan kakinya yang terluka. Ia juga melihat salah seorang pemain sedang mengobrol dengan Junhee. Rupanya itu adalah Myunggi yang sedang mencoba membantu Junhee menyeberang jembatan. Namun, melihat kaki Junhee yang terluka dan tampak sulit untuk berjalan, membuat Myunggi mulai ragu karena ia takut dengan keselamatan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba si pemain 276 mulai menyerang Jihon dari belakang. Jihon memberikan perlawanan hingga membuat si pemain 276 akhirnya jatuh dari atap jembatan. Jihon memberikan aba-aba kepada para pemain lainnya agar segera menyeberang. Namun dari kejauhan di sisa 1 menit terakhir, Junhee membuat keputusan untuk menyerahkan bayinya kepada Jihon. Ia melarang Jihon untuk menyusul dirinya karena jika Jihon tidak berhasil dalam permainan kelima ini, maka tidak akan ada yang bisa melindungi bayinya lagi. Junhee melangkahkan kakinya dan memilih menyerah dalam permainan ini. Air mata Junhee mengatakan bahwa sebagai seorang ibu, inilah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk bayinya. Pandangan Jihon yang sedih seakan mengingatkannya di permainan ketiga dulu, saat si dukun meramal bahwa tujuan Jihon diberi umur panjang dan kembali dalam permainan ini adalah untuk melindungi bayi yang saat itu ada di dalam kandungan Junhee. Di tempat berbeda, saat Noel dan pemain 246 mulai berjaga di luar, pimpinan prajurit Merah Muda memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memeriksa ruangan operasi sekali lagi dan mengikuti Noel diam-diam. Sementara itu terjadi perdebatan oleh para VIP tentang nasib si bayi yang tadi selamat dalam permainan. Salah seorang VIP menyarankan untuk mengeliminasi si bayi karena Junhee telah gagal dalam permainan kelima ini. Namun sebagai frontman, Inhu memiliki ide lain. Ia memutuskan untuk menjadikan si bayi sebagai pengganti Junhee dan ia harus ikut dalam babak final besok hari. Semua VIP yang tak punya rasa simpati justru bersorak gembira karena mereka merasa permainan terakhir nanti akan semakin seru dengan bergabungnya si bayi yang kini menjadi peserta nomor 222 menggantikan Junhee. Di ruangan peserta, prajurit Merah Muda mulai kembali datang untuk mengumumkan jumlah hadiah sekarang. Semua pemain terkejut saat si prajurit memutuskan bahwa bayi Junhee adalah peserta nomor 222 yang otomatis menjadi pengganti Junhee dan berhak mengikuti babak final esok hari. Semua memprotes keputusan itu dan banyak juga yang tidak setuju. Mereka keberatan jika hadiah yang akan mereka dapatkan harus dibagi dengan si bayi. Jihon terlihat marah karena ia juga tidak ingin bayi Junhee menjadi pemain dalam permainan berbahaya ini. Ia merasa keputusan prajurit sangat tidak manusiawi. Mereka hanya suka menjadikan manusia sebagai kuda perlombaan saja. Jihon mencoba melindungi si bayi dari kemarahan peserta lainnya. Prajurit terpaksa melepaskan tembakan untuk memberikan larangan kepada peserta yang ingin menyakiti si bayi. Karena mulai saat ini, sambil menunggu babak final besok, tidak ada pemain yang boleh menyakiti satu sama lain. Di tempat berbeda, Choi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada polisi tentang alasan ia masuk ke rumah Kapten Park dan siapa Kapten Park sebenarnya. Namun polisi tentu tidak percaya cerita Choi yang terdengar seperti khayalan. Salah satu polisi bahkan sengaja menelpon Kapten Park dan memberitahu tentang pembobolan rumah Kapten Park yang telah dilakukan oleh Choi. Dalam percakapan itu, Kapten Park berpura-pura tidak mengenal Choi. Namun ia tentu mulai lebih berhati-hati karena ia menyadari bahwa Choi sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu di kantor polisi, Choi tidak kehabisan ide karena ia harus segera menghubungi Junho untuk memperingatkan Junho agar berhati-hati dengan Kapten Park. Sambil menahan kepungan polisi yang mencoba untuk merebut ponselnya, Choi memberitahu Junho bahwa Kapten Park adalah prajurit Merah Muda.
Namun sayangnya Kapten Park justru sudah memulai aksinya dengan menghabisi rekan-rekan Junho yang sedang beristirahat di dek kapal. Mendengar suara tembakan, Junho berusaha mencari senjata, dan dengan memanfaatkan Kapten Park yang kurang fokus saat itu, Junho pun langsung melesatkan senjata hingga menembus perut Kapten Park. Junho bertanya siapakah atasan Kapten Park. Kapten Park mengatakan bahwa ia hanya diminta untuk memastikan Junho tetap hidup. Junho pun mulai menyadari jika kakaknya adalah pemimpin dari permainan berbahaya yang sedang ia cari ini. Dengan dibantu oleh satu rekannya yang masih hidup, Junho pun meneruskan pencarian pulau untuk menemukan sang kakak berbekal peta yang sebelumnya Kapten Park tandai. Kembali ke pulau, malam itu semua pemain berpakaian rapih untuk sebuah acara makan malam mewah sebelum final besok hari. Bahkan si bayi yang kini menjadi peserta nomor 222, ia pun mendapatkan ASI sangat hangat sebagai hadiah karena telah berhasil masuk ke babak final. Di tengah acara makan malam mewah, prajurit kembali mengadakan voting untuk melanjutkan babak final. Namun sebelum para peserta memberikan suara, ia mengumumkan bahwa dalam final besok, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam mengeliminasi minimal 3 orang, dan pemain lainnya yang tersisa akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Pemain nomor 100 pun mulai membentuk kekuatan dengan pemain lainnya yang selama ini menjadi anggota gengnya. Mereka sepakat akan mengeliminasi Jihon dan pemain 125 yaitu Minsu yang menolak melanjutkan permainan ke babak final. 336번. Di sisi lain, Noel dan pemain 246 akhirnya berhasil mendapatkan kapal untuk kabur dari pulau. Namun di tengah perjalanan, pimpinan prajurit menghubungi Noel dan mengancam Noel. Si pimpinan rupanya sudah tahu jika pemain 246 lah yang coba Noel selamatkan. Ia memerintahkan Noel untuk segera kembali ke pulau jika mereka ingin putri si pemain 246 tetap selamat. Noel tentu tidak ada pilihan lain karena ia pun kasihan dengan nasib putri pemain nomor 246 itu. Dan ia pun segera memutar perahunya untuk kembali ke Pulau Dajjal. Namun sesampai di pulau, Noel menyuruh pemain 246 untuk kabur sendirian karena ia harus memberikan pimpinan prajurit pelajaran. Di sisi lain, seorang prajurit terlihat membangunkan Jihon dan membawa Jihon menemui frontman yang telah menunggunya dan ingin bertemu dengan Jihon. Jihon tentu sangat terkejut mengetahui bahwa sang frontman adalah Inho yang dulu menyamar menjadi pemain 001 yang selama ini ia kira sudah tewas dalam aksi perang yang mereka lakukan tempo hari. Inho sengaja memberikan sebuah pisau kepada Jihon. Ia menyuruh Jihon untuk mengeliminasi semua pemain malam ini jika Jihon ingin melindungi bayi Junhee, karena dalam permainan esok hari semua pemain yang tersisa pasti akan mengorbankan bayi Junhee sebagai target yang akan mereka eliminasi. Inho berusaha mempengaruhi Jihon bahwa tidak ada manusia yang bisa dipercaya di dunia ini, dan ia salah jika meletakkan harapannya kepada manusia. 여기서 중단이다. 먼저 그놈들을 죽여. Jihon kembali ke ruangannya sambil membawa pisau pemberian Inho. Melihat pemain nomor 100 tertidur sangat pulas, membuat Jihon naik darah. Ia mengarahkan pisau ke arah leher si pemain yang paling banyak bicara itu. Inho melihat Jihon dari layar monitor besarnya, dan seketika memorinya saat menjadi peserta Squid Game 2015 dahulu pun kembali membayangi dirinya. Rupanya dahulu Ilnam sang frontman juga memberikan pisau kepada Inho dan menyuruh Inho menghabisi pemain lainnya sebelum babak final dimulai esok hari. Inho memanfaatkan para pemain yang malam itu tertidur lelap, dan begitulah cara Inho menjadi juara di permainan tahun 2015 dahulu.
Kembali ke Jihon yang menghunuskan pisau ke pemain nomor 100. Jihon yang ragu tiba-tiba melihat sosok Sae-byok yang melarangnya untuk tidak melakukan hal keji seperti itu. Karena bagi Sae-byok, Jihon bukanlah orang jahat seperti itu. In-ho terlihat berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa Jihon memang memiliki hati nurani, tidak seperti dirinya dahulu yang dibutakan oleh nafsu. Di tempat berbeda, Junho dan rekannya membawa sebuah perahu kecil untuk menyusuri pulau yang mereka cari. Namun mereka kesulitan karena kabut yang teramat tebal. Junho tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan telepon dalam kapal. Si penelpon menyuruh Junho untuk menghentikan pencariannya jika ia ingin tetap hidup. Junho pun langsung mengerti jika si penelpon adalah kakaknya sendiri, dan ia justru semakin bersemangat untuk menemukan pulau itu. Keesokan harinya, para pemain dibangunkan oleh alarm tanda babak final akan dimulai hari ini. Dengan memakai setelan jas bertanda nomor mereka masing-masing, semua pun memasuki ruangan babak final. 3 buah papan amat besar dan juga tinggi menjulang di sebuah ruangan kurang penerang di sana. Masing-masing papan adalah simbol persegi, segitiga dan juga lingkaran yang memiliki warna berbeda. Prajurit menjelaskan kepada para pemain nama babak final ini adalah permainan Squid Game. Siapapun yang terjatuh dari papan yang amat tinggi itu, maka akan tereliminasi. Dan pada akhirnya, peserta yang berhasil bertahan sampai papan terakhirlah yang akan menjadi pemenangnya. Para pemain mulai mengerti arti instruksi prajurit merah muda tadi malam, bahwa mereka hanya harus mengeliminasi minimal 3 pemain saja dalam permainan ini. Pemain nomor 100 dan yang lain mulai berdiskusi menentukan siapa yang akan mereka eliminasi pertama kali dalam babak ini. Secara tidak terduga, si pengecut Myunggi memberikan saran untuk mengeliminasi pemain 125 yang sedari kemarin tampak depresi karena obatnya habis. Semua tampak setuju karena menganggap mengeliminasi pemain yang terlemah tentu lebih mudah. Di tempat berbeda, Noel akhirnya berhasil menemukan ruangan pimpinan. Ia mengarahkan senjatanya dan mengancam si pimpinan untuk melakukan semua yang ia perintahkan. Noel menyuruh si pimpinan prajurit untuk menghapus semua data pemain nomor 246. Si pimpinan tidak memiliki pilihan lain dan ia pun menuruti perintah Noel dengan menghapus semua data pemain nomor 246 di dalam komputernya. Si pimpinan kemudian berpura-pura mengajak Noel mengambil berkas di ruangannya. Namun di sana si pimpinan memanfaatkan kelengahan Noel dan langsung menghajarnya. Noel tentu kalah dalam pertarungan itu. Namun saat si pimpinan merasa menang dan ia mulai lengah, Noel mencoba merangkak ke arah lift untuk mengambil senjata yang tertinggal di dalam sana. Si pimpinan pun akhirnya tewas karena terlambat menyadari pergerakan Noel. Kembali ke permainan, ternyata mengeliminasi pemain 125 bukanlah hal yang mudah, karena mereka takut ikut terjatuh jika mendorong Minsu. Di tengah-tengah rasa bingung itu, Myungki tiba-tiba mengambil pipa besi di tengah-tengah papan dan langsung mendorong Minsu hingga terjatuh dari papan yang tinggi itu. Permainan Squid Game di papan persegi pun berakhir dengan tereliminasinya Minsu. Dan 8 pemain tersisa kini maju ke papan kedua, yaitu papan yang berbentuk segitiga. 5 pemain tersisa memutuskan bahwa mereka akan mengeliminasi si bayi Junhee. Jihon memeluk bayi Junhee erat-erat dan menolak untuk menyerahkannya. Jihon menggertak mereka bahwa ia akan melompat dengan si bayi. Para pemain mulai ketakutan karena jika Jihon dan si bayi tereliminasi, maka mereka harus memilih 1 orang di antara mereka sendiri untuk dieliminasi di papan terakhir nanti. Situasi yang tenang berubah menjadi chaos saat pemain nomor 353 yang diminta untuk mengeliminasi si bayi mulai ragu dengan teman-temannya yang mengobrol di belakang sendiri ketika ia sibuk meminta Jihon untuk menyerahkan bayinya. Pemain 353 mulai kesal karena takut dikhianati oleh teman-temannya sendiri.
Myunggi kemudian memecahkan keheningan karena ia memiliki ide cemerlang. Ia mengubah rencana dengan mengeliminasi Jihon terlebih dulu. Ia mengajak pemain yang tersisa untuk mengundi siapa urutan dan memberi tugas masing-masing kepada mereka. Pemain nomor 336 yang kalah dalam suite bertugas berada di paling depan dan harus membujuk Jihon untuk menyerahkan bayinya. Setelah merasa Jihon sudah lengah, ia langsung berusaha mendorong Jihon. Jihon langsung mengeluarkan pisau pemberian Inho tadi malam dan sengaja memotong tali yang sengaja diikat pemain lainnya untuk menarik pemain 353 saat ia nanti berhasil mendorong dirinya. Pemain nomor 353 pun memohon maaf kepada Jihon agar ia tidak dibunuh karena ia hanya menjalankan rencana teman-temannya. Namun dari arah belakang Jihon, Myunggi justru tiba-tiba mendorong si pemain 353 dengan pipa besi yang ia bawa. Pemain lainnya tampak sangat terkejut dengan pengkhianatan Myunggi. Pemain nomor 100 meminta semua untuk tenang karena sebentar lagi mereka semua bisa menang dan hanya butuh satu orang saja untuk dieliminasi. Namun Myunggi menolak karena ia justru ingin mengeliminasi keempat peserta lainnya, sehingga hanya dia dan Jihon yang bertahan di dalam game ini. 4 pemain lainnya tentu menolak dan menyebut Myunggi pengkhianat. Mereka meminta Jihon untuk tidak percaya kepada Myunggi karena semua ini adalah ide Myunggi sedari tadi. Myunggi kemudian memberitahu semua pemain bahwa tujuannya adalah menyelamatkan si bayi karena bayi itu adalah anak kandungnya. Semua tentu terkejut tidak percaya. Namun Jihon teringat jika Myunggi sempat mengobrol dengan Junhee di permainan kelima kemarin. Jihon pun mulai percaya jika Myunggi mungkin adalah ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Junhee. Merasa terpojok, keempat pemain yang sedari kemarin membentuk geng justru tiba-tiba memukuli pemain terlemah di antara mereka, dan mereka mengajukan pemain lemah itu menjadi tumbal dalam papan ketiga nanti. Namun Jihon tentu tidak setuju. Ia mengajak semua pemain yang tersisa untuk mengundi tentang siapakah yang harus dieliminasi di papan terakhir nanti. Situasi tentu berubah chaos kembali dan saling serang karena mereka tidak setuju dengan ide Jihon. Dalam perkelahian itu, Jihon harus menghunuskan pisaunya ke dada pemain 203 untuk melindungi dirinya. Sementara Myunggi, ia memutuskan untuk mengeliminasi 2 pemain lainnya dengan mendorong mereka dari papan hingga tewas. Dan pemain nomor 039 yang sebenarnya hendak dijadikan tumbal akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada dijadikan tumbal oleh pemain yang tersisa. Kini tersisa Myunggi, si bayi, dan juga Jihon yang akan masuk ke papan terakhir yang berbentuk lingkaran. Pikiran mereka tentu semakin kacau karena harus ada yang dieliminasi dalam permainan di papan terakhir nanti. Di tempat berbeda, 2 prajurit merah muda terlihat mengejar perahu yang dikemudikan oleh pemain 246. Mereka melesatkan tembakan untuk membunuh si pemain. Hingga kemudian kapal Junho muncul dan menolong pemain 246. Junho mengidentifikasi pemain 246 karena ia ragu melihat pemain 246 yang sedang mengenakan seragam prajurit merah muda. Junho kemudian melanjutkan pencarian setelah pemain nomor 246 itu memberitahu letak pulau permainan Dakjal. Kembali ke permainan final, Myunggi berjalan tenang ke arah papan terakhir, sedangkan Jihon mencoba memperbaiki gendongan bayi Junhee agar ia bisa memeluknya lebih erat. Namun tiba-tiba Myunggi mengambil pipa besi di papan ketiga dan mengancam Jihon untuk memberikan bayinya. Jihon tentu menolak karena itu artinya dalam permainan terakhir nanti nyawa si bayi akan dikorbankan oleh Myunggi agar ia bisa memenangkan babak final ini. Melihat sorot mata menakutkan Myunggi yang bahkan tega mengorbankan bayinya sendiri membuat Jihon merasa kasihan dan ia meminta Myunggi untuk membiarkan dirinya menyeberang
karena ia akan berkorban dalam babak terakhir ini. Jihon kemudian meletakkan si bayi di ujung jembatan dan kemudian kembali ke papan segitiga. Myunggi tampak hati-hati mengambil bayinya dengan menggunakan pipa besi yang dari tadi ia gunakan sebagai senjata. Hingga kemudian di detik terakhir ke-6 sebelum jembatan ditarik kembali, Jihon berlari amat kencang dan melompat ke papan lingkaran. Jihon berhasil mengambil pisaunya dan mulai menantang Myunggi untuk bertanding. Jihon tidak putus asa mengerahkan semua kekuatannya untuk melindungi si bayi karena ia tahu Myunggi bukanlah ayah yang bertanggung jawab, yang rela mati untuk melindungi bayinya sendiri. Inho mendapatkan laporan dari anak buahnya terkait aktivitas mencurigakan di dekat pulau mereka. Menyadari jika Junho telah menemukannya, Inho pun menyuruh anak buahnya untuk segera melacak dan menangkap siapapun yang mencoba masuk ke pulau mereka. Kembali ke dalam permainan dengan Myunggi yang begitu tega hampir melempar bayinya sendiri untuk mengancam Jihon agar menyerah. Saat Myunggi lengah, Jihon kembali menyerang Myunggi. Jihon menahan serangan pisau dari Myunggi dan ketika saling mendorong, keduanya justru terjatuh dari papan yang amat curam itu. Myunggi mencoba memegang erat kemeja Jihon agar ia tidak terjatuh, namun kemeja itu terlalu rapuh hingga akhirnya robek dan membuat Myunggi terjatuh hingga tewas. Jihon yang masih berpegangan di samping papan mencoba untuk kembali naik ke papan. Menyadari bahwa sedari tadi tombol dimulainya permainan belum ditekan, ia pun bertambah bingung dan sedih, sekalipun semua pemain telah kalah dalam permainan ini. Jihon merapikan jaket Junhee yang sedari kemarin dipakai oleh si bayi. Ia kemudian memulai permainan dengan menekan tombol dan kemudian berjalan ke sudut papan untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Sebuah pengorbanan yang ia pilih demi si bayi yang harus tetap hidup di dunia ini. Di tempat berbeda, pasukan penjaga pantai akhirnya tiba di dekat pulau Dakjal untuk membantu Junho. Namun, situasi di dalam permainan sendiri sudah mulai chaos karena Noel sengaja membakar semua berkas para pemain dan prajurit di sana. Dan Inho sudah menyuruh semua prajuritnya untuk segera mengevakuasi diri mereka karena polisi pantai sebentar lagi akan tiba di sana. Sebelum pergi, Inho sengaja mengaktifkan bom waktu untuk meledakkan seisi tempat itu. Junho yang baru sampai di dalam arena mencoba untuk mencari kakaknya. Sementara Inho sendiri terlihat naik ke papan permainan final untuk membawa bayi Junhee yang keluar sebagai pemenang dalam permainan Squid Game ini. Baik Inho dan Junho sempat saling bertatapan satu sama lain dari kejauhan. Inho memilih pergi saat Junho memanggilnya. Dan singkat cerita, 6 bulan kemudian, Noel dan pemain 246 terlihat menjalani kehidupan mereka seperti dulu. Si pemain 246 meneruskan profesinya sebagai pelukis di taman hiburan. Dan Noel sendiri tampak senang melihat putri si pemain 246 yang dulu sakit-sakitan kini sudah sehat. 감사합니다. 맛있어? Di sisi lain, saat kembali ke apartemennya, Junho dikejutkan dengan seorang bayi cantik, sang pemenang Squid Game yang mulai kini dititipkan kepadanya dengan sebuah ATM Gold berisi nominal sangat amat besar, hadiah dari permainan yang telah bayi itu menangkan melalui pengorbanan banyak orang yang menyayanginya. Dan cerita pun diakhiri dengan Inho yang mengambil semua uang Jihon di apartemennya untuk Inho berikan kepada putri Jihon yang kini tinggal di Amerika.
Putri Jihon yang selama ini membenci Jihon tampak terpukul mengetahui kematian sang ayah. Dan ketika In-Ho melanjutkan perjalanannya, ia justru tidak sengaja melihat sebuah permainan dakji yang sedang dimainkan oleh seorang eksekutor cantik di salah satu gang jalanan Amerika.